Dari degradasi ke rebutan dua raksasa Serie A, Jay Itzes bikin heboh. Setelah kegagalan bersama Venezia, siapa sangka Jay Itzes malah jadi primadona transfer musim ini? Dua klub top Serie A siap berlomba merekrutnya dan kamu wajib tahu alasannya. Simak fakta lengkapnya di sini. Terungkap, kenapa Gerald Vandenburg pilih tak panggil tim Guypens dan Dion Marks ke Timnas U23? Keputusan mengejutkan pelatih Timnas U23 ini bikin heboh fans sepak bola Indonesia. Apa sebenarnya alasan dibalik tak dipanggilnya dua pemain naturalisasi ini? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Maes Hilgers masih jadi incaran klub top Eropa, media Belanda bongkar rahasianya. Media Belanda mengklaim Maes Hilgers tetap diminati banyak klub besar meski persaingan ketat. Apa yang membuat bek muda ini begitu spesial dan menarik minat para tim elite? Simak detail lengkapnya di sini. Tantang Timnas Indonesia, Irak siapkan jurus rahasia dari Graham Arnold. Irak tak ingin kecolongan apalagi lawannya Timnas Indonesia yang sedang naik daun. 3 langkah penuh perhitungan disusun langsung oleh Graham Arnold yang pernah dipecat gara-gara Timnas Indonesia untuk misi wajib menang. Simak fakta lengkapnya di sini. Pemain Timnas Indonesia mendominasi. Jay Itzes geser Maes Hilgers di top 10 pemain termahal ASEAN. Jay Itzes jadi bintang baru dalam daftar pemain termahal ASEAN menggantikan Maes Hilgers. Siap-siap dibuat takjub dengan daftar 10 pemain dengan nilai transfer paling mahal ini. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Dari degradasi ke rebutan dua raksasa Serie A, Jay Itzes bikin heboh. Setelah kegagalan bersama Venezia, siapa sangka Jay Itzes malah jadi primadona transfer musim ini? Dua klub top Serie A siap berlomba merekrutnya dan kamu wajib tahu alasannya. Simak fakta lengkapnya di sini. Bek Timnas Indonesia Jay Itzes kini jadi rebutan dua tim Serie A Liga Italia. Jay Itzes saat ini masih memperkuat Venezia. Sayang bek kelahiran Mierlo tersebut gagal menyelamatkan Venezia dari jerat degradasi. Tim berjuluk I Lagunari tersebut finish di peringkat ke-19 Liga Italia 2024/2025. Pada musim depan, Venezia bakal tampil di Serie B atau kasta kedua Liga Italia. Meski begitu, Jay Itzes berpeluang tetap merasakan panasnya atmosfer Serie A musim depan. Pasalnya, bek berdarah Semarang tersebut diminati oleh klub-klub kasta tertinggi Liga Italia. Udinese jadi nama terdepan yang memburu Jay Itzes. Laporan tersebut disampaikan dari Corriere della Sera. Udinese memandang Jay Itzes sebagai bek tangguh dan menjanjikan. Tak cuma Itzes, klub berjuluk Zebrete dalam kurung Zebra kecil itu juga menaruh minat kepada pilar lini tengah Venezia asal Amerika Serikat Gianluca Busio. Udinese dapat momentum bagus usai mendapatkan suntikan dana dari bursa transfer. Sebelumnya dikutip dari Tutto Mercato, Udinese sudah mencapai kesepakatan dengan Leeds United untuk transfer Jaka Bijol. Kedua tim sepakat di angka sebesar 22 juta euro dalam kurung 413,5 miliar rupiah sudah termasuk bonus. Uang penjualan Bijol diperkirakan bakal diinvestasikan untuk mencari pengganti di sektor lini belakang. Jay Itzes jadi buruan utama. Udinese bukan satu-satunya tim yang ingin berburu jasa Jay Itzes. Torino dikabarkan ikut terjun dalam perburuan kapten Timnas Indonesia tersebut. Persaingan transfer pun terjadi antara kedua klub demi mengamankan jasa bek asal Indonesia tersebut, yang dinilai sebagai sosok yang dapat diandalkan dan sedang berkembang. Tulis Tutto Mercato Web soal dinamika transfer Jay Itzes. Udinese ingin segera merampungkan transfer ini, terutama untuk menutup lubang di lini belakang usai kepergian Bijol, tulis media asal Italia itu. Yang kedua bisa jadi adalah pemain asal Belanda Jay Itzes yang juga menjadi incaran Torino.
Bek yang dimiliki Venezia itu kini menjadi target konkret Udinese yang tidak ingin lengah setelah penjualan salah satu pemain terbaik dalam 3 tahun terakhir lanjutnya. Namun belum diketahui klub mana yang akan jadi pilihan Jay Itzes musim depan. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Terungkap, kenapa Gerald Vandenburg pilih tak panggil Tim Guypens dan Dion Marks ke Timnas U23. Keputusan mengejutkan pelatih Timnas U23 ini bikin heboh fans sepak bola Indonesia. Apa sebenarnya alasan dibalik tak dipanggilnya dua pemain naturalisasi ini? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Ada alasan dibalik Gerald Vandenburg yang tidak memanggil Tim Guypens dan Dion Marks ke Timnas U23 Indonesia. Hal ini dikonfirmasi secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Saat dihubungi Sumarji mengatakan bahwa sejatinya PSSI sudah mengirimkan surat kepada klub kedua pemain tersebut. Namun kedua klub dari pemain berdarah Belanda itu tidak melepasnya ke Timnas U23 Indonesia. Adapun Tim Guypens yang berusia 19 tahun saat ini membela klub Belanda FC Emmen. Sedangkan Dion Marks yang juga berusia 19 tahun memperkuat tim Belanda TOP Os. Kata Sumarji, klub kedua pemain itu tidak melepas ke Timnas U23 Indonesia karena ASEAN Cup U23 2025 bukan agenda FIFA. PSSI mencoba mengerti dengan situasi tersebut. Kami telah mengirimkan surat panggilan ke klub Dion Marks dan Tim Guypens, kata Sumarji, tapi karena bukan agenda FIFA, klub tidak melepasnya, lanjutnya. Seperti diketahui, Gerald Vandenburg memanggil 30 pemain ke Timnas U23 Indonesia. Dari 30 nama itu, hanya Jens Raven pemain keturunan yang dipanggil, sisanya lokal. Timnas U23 Indonesia akan bertanding pada ASEAN Cup U23 2025 pada 15 hingga 29 Juli 2025. Turnamen itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung Jakarta dan Stadion Patriot dalam kurung Bekasi. Timnas U23 Indonesia tergabung ke dalam grup A bersama Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Rencananya Timnas U23 Indonesia akan menggelar pemusatan latihan di Jakarta pada 20 Juni 2025. Kalau Jens Raven itu karena sudah bersama-sama dengan tim sejak membela Timnas U-Strip 20 Indonesia. Dia sudah masuk ke skema panggilan, kata Sumarji. Lanjut Sumarji, Gerald Vandenburg ingin memaksimalkan pemain-pemain lokal di ASEAN Cup U23 2025. Para pemain diaspora termasuk Tim Guypens dan Dion Marks akan dipanggil membela Timnas U23 Indonesia pada kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang digelar September mendatang. Sesuai hasil diskusi saya dengan Coach Gerald Vandenburg, untuk pemanggilan ini kami maksimalkan pemain-pemain yang berada di Liga 1. Nanti ketika kualifikasi Piala Asia U23 2026 baru kami panggil pemain-pemain yang berada di klub luar negeri, ujar Sumarji. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Mers Hilgers masih jadi incaran klub top Eropa. Media Belanda bongkar rahasianya. Media Belanda mengklaim Mers Hilgers tetap diminati banyak klub besar meski persaingan ketat. Apa yang membuat bek muda ini begitu spesial dan menarik minat para tim elite? Simak detail lengkapnya di sini.
Back timnas Indonesia Maes Hilgers disebut-sebut masih memiliki daya tarik tersendiri jika benar-benar hengkang dari FC Twente. Maes Hilgers sebenarnya masih memiliki kontrak dengan FC Twente. Dirinya masih terikat kontrak hingga 2026 dengan tim yang bermarkas di De Grolschvesten tersebut. Namun, bek 24 tahun tersebut mengisyaratkan bakal mencari petualangan baru setelah 14 tahun berkarir di FC Twente. Namun, belum jelas klub baru yang dituju oleh pemilik 4 caps timnas Indonesia tersebut. Maes Hilgers diprediksi kesulitan usai penampilannya mulai menurun bersama FC Twente. Bek asal Amersfoort tersebut sering mengalami cedera pada musim ini. Meski begitu, sosok bek timnas Indonesia diprediksi oleh Twente Insite masih menarik perhatian banyak klub. Kualitasnya sebagai bek tengah utama FC Twente jadi sebab ketertarikan tersebut. Dirinya tak tergantikan sejak debut pada 2021 di tim senior. Hilgers belum benar-benar menjadi pemain yang tak tergantikan bagi FC Twente dalam beberapa tahun terakhir, tulis Twente Insite pada Selasa (17 Juni 2025). Namun, ia akan tetap menjadi pemain yang menarik bagi banyak klub karena Hilgers adalah bek yang hebat, lanjutnya. Twente Insite menilai bahwa Hilgers tampil gemilang sejak debut pada 2021. Aksi impresifnya menunjukkan bahwa Maes Hilgers punya potensi besar. Dirinya pernah ditawari untuk bergabung dengan tim elit Eredivisie Feyenoord Rotterdam pada 2022. Namun, sang pemain memilih memperpanjang kontrak pada 2022. Hilgers tampil gemilang di FC Twente pada tahun 2021 dan menunjukkan bahwa ia memiliki potensi besar, tulis Twente Insite. Feyenoord mengontrak Hilgers pada tahun 2022 dan bek tengah itu diharapkan akan pindah pada suatu saat nanti. Namun Hilgers memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada tahun 2023 dan masih berada di klub tersebut lanjutnya. Meski begitu, FC Twente tidak punya banyak waktu untuk menjual bek timnas Indonesia tersebut. FC Twente hanya memiliki waktu pada bursa transfer musim panas tahun ini. Jika gagal menemukan peminat, maka Maes Hilgers bisa keluar dari FC Twente tanpa keluar uang sepeser pun. Bek kelahiran Amersfoort tersebut bisa melakukan pembicaraan dengan klub lain pada 6 bulan sisa kontrak. Patut dinanti bakal kemana Maes Hilgers berlabuh pada bursa transfer musim ini. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I'd like to Tantang timnas Indonesia, Irak siapkan jurus rahasia dari Graham Arnold. Irak tak ingin kecolongan apalagi lawannya timnas Indonesia yang sedang naik daun. 3 langkah penuh perhitungan disusun langsung oleh Graham Arnold yang pernah dipecat gara-gara timnas Indonesia untuk misi wajib menang. Simak fakta lengkapnya di sini. Timnas Irak tampaknya tak ingin setengah-setengah dalam mempersiapkan diri menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 di mana timnas Indonesia juga lolos. Di bawah komando pelatih asal Australia Graham Arnold, Federasi Sepak Bola Irak menunjukkan keseriusan luar biasa dengan menjanjikan dukungan penuh, termasuk menunda dimulainya Liga Premier Irak jika diperlukan. Janji itu disampaikan langsung oleh Presiden Federasi Sepak Bola Irak Adnan Dirjal dalam serangkaian pertemuan intens dengan Arnold. 1. TC jangka panjang. Seorang sumber internal federasi mengungkapkan kepada media Win-Win bahwa Dirjal bahkan telah menyetujui berbagai permintaan pelatih mulai dari pemusatan latihan jangka panjang hingga 4 laga uji coba internasional. Presiden federasi menegaskan bahwa ia siap menunda Liga Premier Irak jika itu yang dibutuhkan pelatih agar tim nasional bisa fokus menghadapi babak playoff Asia, ujar sumber tersebut. Dukungan ini bukan tanpa alasan.
Irak menilai putaran keempat kualifikasi zona Asia sebagai peluang emas untuk kembali ke panggung Piala Dunia setelah terakhir kali tampil pada edisi 1986. Karena itu, semua potensi gangguan termasuk jadwal liga domestik siap disingkirkan. 2. Ikut turnamen di Thailand. Turnamen ASEAN Kings Cup 2025 di Thailand akan menjadi salah satu ajang pemanasan penting bagi Irak. Lawan seperti Thailand dipilih karena dianggap memiliki karakteristik permainan yang mirip dengan Indonesia, salah satu tim yang berpotensi menjadi lawan Irak di fase berikutnya. Presiden Federasi memberitahu Arnold bahwa semua kebutuhan persiapan akan dipenuhi, baik dalam masa FIFA Matchday maupun di luar itu, lanjut sumber win-win. Sikap fleksibel ini mendapatkan apresiasi langsung dari Arnold. Pelatih berusia 61 tahun itu dikabarkan telah menyusun program persiapan dan akan segera mempresentasikannya secara resmi kepada federasi. Dirjal, yang juga menjabat sebagai pengawas tim nasional Irak, ingin memastikan semua berjalan sesuai ekspektasi. 3. Liga Irak ditunda. Lebih lanjut, klub-klub Liga Irak pun diklaim telah menyatakan kesediaan untuk mendukung misi nasional. Mereka bahkan tidak mempermasalahkan apabila pertandingan liga harus ditunda. Kami sudah terbiasa menyelesaikan musim dengan keterlambatan. Itu bukan hambatan besar, ujar salah satu pengurus liga, seperti dikutip dari media lokal. Saat ini, Liga Premier Irak 2024/2025 bahkan masih bergulir, meski banyak liga lain sudah menyelesaikan musim dan memasuki masa jeda. Musim ini dimulai pada 20 September 2024 dan kini baru memasuki pekan ke-36 dari total 38. Sebagai catatan, timnas Irak telah memastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama 5 tim lainnya, yakni Indonesia, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA) dan Oman. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will give. Pemain timnas Indonesia mendominasi. Jay Itzes geser Mees Hilgers di top 10 pemain termahal ASEAN. Jay Itzes jadi bintang baru dalam daftar pemain termahal ASEAN menggantikan Mees Hilgers. Siap-siap dibuat takjub dengan daftar 10 pemain dengan nilai transfer paling mahal ini. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Pemain timnas Indonesia mendominasi daftar pemain termahal Asia Tenggara versi Transfermarkt. Per bulan Juni 2025 ada perubahan dalam daftar pemain termahal Asia Tenggara. Jay Itzes resmi menggusur posisi Mees Hilgers sebagai pemain termahal ASEAN. Sebelumnya, Jay Itzes hanya memiliki nilai pasar sebesar 5 juta euro. Namun penampilan Itzes pada musim pertama di Serie A Liga Italia membuat nilai pasarnya maju pesat. Kini Jay Itzes memiliki nilai pasar sebesar 7,5 juta euro atau sekitar 140 miliar rupiah. Pemain 24 tahun tersebut berpotensi bakal mengalami kenaikan harga pasar lagi. Pasalnya, Jay Itzes diisukan bakal hijrah ke tim kasta tertinggi Liga Italia lagi usai Venezia terdegradasi ke Serie B. Sebelumnya, nama Mees Hilgers merajai dengan nilai 6,5 juta euro. Selain itu, pemain timnas Indonesia mendominasi daftar tersebut. Per Juni 2025, ada 7 pemain skuad Garuda yang berada dalam daftar. Nomor 3 ada nama Kevin Dix. Kevin Dix yang baru saja pindah ke Borussia Mönchengladbach punya nilai pasar sebesar 5 juta euro. Di bawah Dix ada kiper anyar timnas Indonesia, Emil Audero. Emil Audero punya nilai pasar 3,2 juta euro. Masuknya para pemain naturalisasi baru di timnas Malaysia juga mengubah konstelasi. Mereka menyumbang 3 nama termahal dalam daftar ini.
Ada nama Imanol Machuca dalam kurung peringkat 5, Joao Figueiredo dalam kurung 7, dan Facundo Garces dalam kurung 8. Ketiganya juga baru saja melakoni debut bersama Harimau Malaya. Debut mereka tersaji pada 10 Juni 2025. 10 pemain ASEAN termahal per 18 Juni 2025 Jay Itzes 7. 5 juta euro Timnas Indonesia Mads Hilgers 6. 5 juta euro Timnas Indonesia Kevin Dix. 5 juta euro Timnas Indonesia Emil Audero 3. 2 juta euro Timnas Indonesia Imanol Machuca 2. 5 juta euro Malaysia Calvin Verdong 2. 5 juta euro Timnas Indonesia Joao Figueiredo. 2 juta euro Malaysia Facundo Garces. 2 juta euro Malaysia Maarten Paes 1. 8 juta euro Timnas Indonesia Dean James 1. 8 juta euro Timnas Indonesia. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing. And the Breaking news, Oxford United siap pinjamkan Marcelino. Ini alasan mengejutkannya. Padahal baru bersinar, Marcelino Ferdinand justru dikabarkan bakal dipinjamkan usai Piala Presiden 2025. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar klub Inggris itu? Simak fakta lengkapnya di sini. Marcelino Ferdinand dipinjamkan Oxford United usai Piala Presiden 2025. Rumor ini tengah ramai diperbincangkan. Ya, masa depan Marcelino Ferdinand di Oxford United tengah diterpa rumor kurang sedap. Bintang Timnas Indonesia dikabarkan bakal dipinjamkan Oxford United demi dapat jam main lebih banyak lagi. 1. Marcelino Ferdinand dipinjamkan Oxford United. Marcelino Ferdinand resmi gabung Oxford United pada Agustus 2024. Selama di sana, dia baru bermain 2 kali. Penampilan pertamanya terjadi di Piala FA 2024 hingga 2025. Sayangnya, Marcelino gagal membawa Oxford United menang. Timnya kalah 1-3 dari Exeter City sehingga tersingkir di babak ketiga. Kemudian Marcelino bela Oxford United lagi melawan Swansea City di laga terakhir Championship 2024 hingga 2025. Kembali, Oxford United gagal menang karena ditahan 3-3. Kini muncul rumor bahwa Marcelino akan dipinjamkan Oxford United ke klub lain. Kabar ini diembuskan media Inggris Oxford Mail. Owen Dale kembali dari peminjamannya di Wigan Athletic dengan dia dan Marcelino Ferdinand yang mungkin membutuhkan pinjamannya sendiri menghadapi masa depan yang tidak jelas, tulis Oxford Mail 2. Marcelino Ferdinand main di Piala Presiden 2025. Terlepas dari rumor itu, Marcelino Ferdinand akan main di Piala Presiden 2025. Sebab klubnya Oxford United diundang untuk mentas di turnamen pramusim tanah air itu. Selain Oxford United, ada juga klub Thailand Port FC yang diundang bermain. Menarik menantikan kiprahnya dalam menghadapi tim Indonesia seperti Persib Bandung, Arema FC, hingga Malut United. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make
make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt.